Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Novarianti dengan NPM 250820100094. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara instalasi Pizagi Modeler dan juga penggunaan dasarnya. Kita mulai dari instalasi Pizagi Modeler terlebih dahulu. Bisa kalian buka Chrome, kemudian kita cari Pizagi Modeler download. Kemudian klik web paling atas ini. Setelah diklik, maka ini adalah tampilan yang akan muncul. Untuk proses instalasi, kita bisa mulai dengan sign in atau daftar terlebih dahulu. Untuk daftar, kalian bisa menggunakan email, akun Google, atau juga akun Microsoft. Di sini saya menggunakan akun Google. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk instalasi, kalian bisa langsung klik download latest version atau download versi terbaru. Maka aplikasi ini akan langsung otomatis terdownload. Kebetulan saya sudah download, di sini mari kita langsung buka. Dan ini adalah tampilan awal Pizagi Modeler. Kita langsung otomatis mendapatkan satu pool atau satu tempat untuk menyelesaikan sebuah proses. Dan di sebelah kiri ini adalah tools atau simbol-simbol yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu proses. Yang pertama di sini ada start event. Simbol ini kita gunakan untuk memulai sebuah proses. Kemudian di sebelahnya ada task. Task ini kita gunakan untuk mengisi sebuah aktivitas. Kemudian di bawahnya ada subproses. Subproses ini digunakan apabila dalam satu aktivitas tersebut terdapat beberapa aktivitas-aktivitas kecil di dalamnya. Maka kita menggunakan subproses agar tidak memenuhi satu pool atau satu lane. Kemudian di sebelahnya ini adalah getaway. Getaway ini kita gunakan untuk apabila dalam proses tersebut memerlukan sebuah pilihan. Maka simbol getaway ini kita gunakan. Kemudian di bawahnya ini adalah intermediate event. Intermediate event ini kita gunakan apabila dalam sebuah proses terdapat kejadian yang memerlukan untuk menunggu. Dan di sebelahnya yang terakhir ini adalah end event. End event ini kita pakai apabila sebuah proses itu sudah selesai. Untuk kali ini kita tidak menggunakan subproses terlebih dahulu ya, karena proses yang kita gunakan ini adalah proses yang masih sederhana. Jadi kali ini saya akan membuat proses perekrutan karyawan. Kita ganti dulu namanya, yakni proses perekrutan karyawan. Enter. Lalu dalam proses ini kita memerlukan beberapa pihak, seperti ada HRD, pelamar, dan juga manajer. Ada 3 pihak yang terlibat, maka kita membuat lane untuk pihak-pihak tersebut. Untuk membuat lane, kita bisa klik di sini, kemudian tarik ke dalam pool. Maka akan menjadi lane 1. Untuk membuat lane 2 dan lane 3, lakukan seperti sebelumnya. Tarik ke arah pool, maka menjadi 2 lane, dan ini menjadi 3 lane. Kita kecilkan terlebih dahulu agar terlihat di layar semua ya. Oke, sudah. Kemudian kita ganti tulisan lane ini menjadi pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada HRD. Kemudian yang kedua ada pelamar. Dan yang terakhir ada manajer. Maka kita sudah mendapatkan tempat untuk proses perekrutan karyawan ini. Dalam proses perekrutan karyawan, proses tersebut dimulai dengan lowongan dibuka. Nah, untuk memulai proses ini, kita menggunakan start event. Kita tarik ke arah lane-nya HRD. Kemudian kita kasih keterangan lowongan dibuka. Enter. Setelah lowongan dibuka, apa yang dilakukan oleh HRD? HRD melakukan mempublikasikan lowongan. Itu adalah sebuah aktivitas, maka kita menggunakan simbol task. Kita
tarik ke arah lane HRD. Nah, kalau kita tarik dari sini, maka antara start event dan juga tags ini tidak terhubung dengan tanda panah. Kita bisa menggunakan manual dengan menggunakan tanda panah ini, atau bisa juga langsung dari sini. Kita klik start event atau simbol sebelumnya, kemudian pilih simbol yang ingin digunakan. Di sini tersedia tags, getaway, dan juga intermediate event. Karena mempublikasikan lowongan adalah sebuah aktivitas, maka kita menggunakan tags. Nah, maka langsung terdapat panah, langsung terhubung dengan tanda panah ini. Kita ganti namanya menjadi publikasi lowongan. Agak tarik. Nah, kemudian setelah publikasi lowongan dari HRD, maka pelamar akan mengirim lamaran kerja. Nah, kita menggunakan tags. Kita ganti dulu namanya, kirim lamaran. Karena yang melakukan kirim lamaran ini adalah pelamar, maka kita tarik tags ini ke arah lane pelamar. Nah, setelah itu, HRD akan melakukan proses seleksi administrasi. Seleksi administrasi. Kita tarik ke arah lane HRD. Nah, dalam proses seleksi administrasi ini, kita pasti memerlukan beberapa dokumen seperti dokumen CV pelamar, dokumen lamaran, dan lain-lain. Nah, untuk memasukkan dokumen tersebut, kita menggunakan simbol dokumen ini. Kita bisa langsung pakai di sini dan ganti namanya lamaran 1. Nah, bisa kita taruh di sini langsung apabila dokumen yang digunakan sedikit. Namun, apabila dalam proses lowongan dibuka ini, nggak mungkin hanya satu pelamar dong. Pasti ada banyak dokumen lamaran yang kita perlukan. Maka agar lane ini tetap rapi, kita ciptakan satu pool lagi khusus untuk dokumen. Ini kita tarik ke bawah dulu. Kemudian kita ambil simbol pool ini, kita taruh di atasnya sini. Kita kecilkan agar terlihat semua. Nah, lalu ini kita tarik lagi ke atas. Oke. Nah, untuk dokumen tadi, kalian bisa langsung tarik ke sini. Ini kita ganti dulu namanya, dokumen lamaran. Oh, lamaran. Oke. Dan ini namanya kita pindah ke atas agar tidak ketutup sama garis putus-putus panah itu ya. Kemudian bisa dilanjutkan lamaran 1, lamaran 2, kita ganti namanya lamaran 2, dan seterusnya. Sesuai dokumen lamaran yang dimiliki. Kemudian di seleksi administrasi ini, HRD menentukan apakah pelamar tersebut lolos seleksi atau tidak. Nah, untuk membuat sebuah penentuan tersebut, kan itu sebuah pilihan. Kita menggunakan getaway. Kita bisa klik, kemudian pilih simbol belah ketupat ya ini, belah ketupat ini. Sini kita kasih keterangan apakah pelamar lolos seleksi. Ini agak kita tarik ke atas sedikit. Nice. Nah, apabila pelamar tidak lolos seleksi, maka proses ini akan langsung selesai karena tidak ada proses selanjutan lagi. Apabila selesai, maka kita menggunakan end event. Nah, kita tarik ke atas. Kita kecilkan dulu ya, biar cukup. Oke, lalu kita besarkan bagian pool utamanya. Oke, nice. Kita kasih keterangan bahwa lamaran
ditolak. Maka proses lamaran tersebut sudah berhenti di sini. Ini panahnya juga kita kasih keterangan ya, bahwa ini tidak diterima seleksi. Tidak. Kita geser, kita rapi-rapikan. Ini punya saya panjangkan sedikit. Nah, apabila lolos seleksi, maka proses akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Maka kita menggunakan task lagi. Di sini, HRD menentukan jadwal interview. Maaf, interview. Kita geser, biar agak lebar ya. Kemudian ini kita kasih keterangan bahwa ya, pelamar lolos seleksi. Siapa yang melakukan interview? Di sini ada dua pihak yang melaksanakan interview, yakni pelamar dan juga manajer. Pelamar sebagai yang ditanyai dan manajer sebagai yang menanyai. Maka kita buat dua task di sini. Nah, yang satu kita tarik ke arah manajer, satunya lagi kita taruh ke arah pelamar. Kemudian kita ganti aktivitasnya mengikuti interview, kemudian aktivitas manajer yakni lakukan interview. Nah, setelah proses ini, maka setelah melakukan proses interview, manajer akan melakukan proses evaluasi dan HRD menunggu proses evaluasi tersebut. Karena menunggu, kita menggunakan simbol intermediate event. Kita masukkan, kemudian kita tarik ke arah HRD karena HRD yang menunggu. Kita tuliskan keterangannya, menunggu evaluasi. Nah, kita tarik ke atas biar rapi tulisannya. Oke, ini kita tarik lagi. Setelah proses evaluasi itu selesai, HRD menentukan apakah pelamar tersebut lulus interview atau tidak. Karena menentukan lagi, maka kita memerlukan simbol gateway. Kita geser sedikit, lalu kita kasih keterangan apakah lulus interview. Apabila tidak, apa yang terjadi? Maka proses selesai. Jika proses selesai, kita menggunakan simbol end event. End event ini kita kasih keterangan bahwa pelamar tidak diterima. Kita bawa ke atasnya. Dan panah ini kita kasih keterangan tidak. Lalu apa yang terjadi apabila lolos interview? Maka pihak HRD akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu membuat surat penawaran kerja. Karena ini adalah sebuah aktivitas, maka kita menggunakan task. Kita ganti keterangannya menjadi buat surat penawaran kerja. Oke. Di sini HRD sudah membuat surat penawaran kerja, maka tugas pelamar adalah menandatangani kontrak. Kita buat task lagi, kita tarik ke arah pelamar. Kita ganti namanya menjadi tanda tangan kontrak. Nah, setelah proses tanda tangan kontrak ini, proses rekrutmen karyawan sudah selesai. Maka kita menggunakan end event untuk menyelesaikannya. Dan kita kasih keterangan di bawahnya bahwa pelamar telah menjadi karyawan. Maka setelah ditutup seperti ini, maka proses perekrutan karyawan ini sudah selesai. Dari dokumen-dokumen sini. Baik, sekian adalah proses instalasi Bizagi Modeler
dan juga bagaimana penggunaan dasar dari Bizagi Modeler itu sendiri. Saya Natasha Novariantin, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.